wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng Ceria, cerita inspiratif anak Mandua Jember. Jadi kali ini kita ditemani oleh adik-adik yang sudah berprestasi nih. Nah, prestasi kali ini tuh gak prestasi akademik ataupun prestasi olahraga gitu. Nah, prestasi kali ini adik-adik ini tuh berprestasi di bidang perfilman nih. Nah, unik banget gak sih, kayak anak SMA udah bikin film sendiri. Wah, keren banget. Gak salah lagi deh, langsung aja kita sapa mereka semua. Halo adik-adik. Boleh gak sih kalian kenalin diri kalian ke KPH? Ya. Hai Sobat Analisa, perkenalkan nama saya Divi Fasegane Kobiranto, bisa teman-teman panggil Divi. Dan di sebelah kanan saya ada Ahdan Tahrizul Hani, dan di sebelah kanannya lagi ada Muhammad Afan Firdausi. Kalian keren banget ya. Kalian baru kemarin gak sih menang juara 1 ya? Lomba bikin film se-Kabupaten. Kabupaten Jember ya itu. Dan sekarang mau lanjut ke tahap provinsi. Wah, keren banget. Boleh gak sih kalian cerita gimana sih awal mula terbentuknya tim kalian ini, tim film ini? Nah, itu awal mula ikut FLS2N ini saya agak kaget. Soalnya FLS2N ini sebenarnya lomba untuk sekolah umum. Madrasah ini baru ikut 2 tahun kemarin. Nah, waktu saya dipanggil untuk ikut lomba ini agak kaget loh. Kenapa madrasah ikut? Awalnya memang gak boleh ke Kementerian Agama buat ikut. Bukan, Awalnya ini kayak acaranya Kemendikbud ya, gitu. dari sekolah-sekolah umum. Terus saya dipanggil, disuruh nyari tim. Nah, timnya ini 3 orang. 3 orang suruh buat film. Menurut saya itu sebuah tantangan yang perlu diikuti. Nah, kemudian apalagi nih madrasah Mandua Jember baru pertama kali ikut di FLS2N. Wow. Jadi pertama saya milih Afan pastinya. Soalnya Afan ini sudah berkali-kali sama saya untuk ikut produksi film-film ini. Partner lengket. Iya, itulah kayak film. Okay. Terus awalnya saya manggil anak yang udah pernah ikut film. Cuma dia katanya ikut di cabang lomba lain. Akhirnya saya manggil Divi, salah satu anak desa. Oh, salah satu anak desa. Analisa. Oh, analisa, ya Allah, maaf. Nah, kemarin tuh kalian itu bikin film dengan judul Kuas Sang Pemimpi ya. Pasti ada artinya dong. Ya. Apaan? Jadi Kuas Sang Pemimpi. Jadi Kuas itu kayak sebagai media sang pelukis untuk bisa mencapai cita-citanya gitu kan. Oh, jadi kayak lukisnya itu yang menafsirkan mimpinya gitu. Nah, kuas ini alatnya. Kayak ya media itu untuk sang pelukis mencapai tujuannya gitu. Nah, sang pelukisnya sendiri itu menggambarkan karakter yang memiliki tekad kuat buat ya itu mengajar impian. Tapi impiannya itu jadi pelukis gitu. Oh, gitu. Inspirasi dari mana sih kalau itu? Tiba-tiba kalian kepikiran gitu loh, dia bisa bikin film dengan judul Kuas Sang Pemimpi. Nah, inspirasi film ini tuh dari orang tuanya Divi sendiri. Jadi orang tuanya Divi itu seniman. Dulunya bapaknya Divi ini kurang terlalu minat dalam bidang akademik. Jadi nilai-nilainya itu sudah apa ya nggak sesuai KKM lah, sama kayak karakter Dwi akademi itu filmnya. Nah, setelah itu dia itu ketemu sama guru seninya, nah dia itu terinspirasi. Akhirnya dia mengikutilah terus mendalami pelukis itu. Jadi maksud kalian di film ini juga kan semua prestasi itu gak harus akademik ya, bisa dari seni juga. Ya. Apa sih yang kalian mau sampaikan dari judul itu, dari judul film itu? Kalau yang ingin kami sampaikan lewat film itu sebenarnya itu anak-anak itu tidak ada yang bodoh. Soalnya kita terlalu dini untuk meminta hasil yang terbaik. Dan juga tidak ada anak-anak yang nakal karena mereka nggak punya tempat buat mengekspresikan bakat mereka, dan juga mereka itu merasa kurang mendapatkan perhatian yang lebih gitu.
pasti semua anak itu punya prestasi, cuman kan enggak, pasti mereka punya porsinya masing-masing, nggak harus dipaksa ini, nggak harus dipaksa itu. Berarti maksud kalian bikin film itu buat menyampaikan kepada teman-teman kalau misalnya jalan menuju kesuksesan itu nggak cuma satu jalan, kita tuh mempunyai bercabang-cabang jalan, jadi kita bisa nyoba ini, nyoba itu, dan nyoba itu. Jadi kita tuh harus benar-benar keluar dari zona nyamannya kita, biar kita tahu bakat terpendam apa yang kita miliki. Seperti halnya karakter ini, soalnya dia tuh berusaha mati-matian buat belajar akademik gini-gini, tapi tetap aja jalannya masih gitu aja. Tapi ternyata dari seni dia bisa menghasilkan prestasi itu ya. Akhirnya dia bisa menjadi sukses lah. Sama kayak 5 hasil dari 10 itu gak harus 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, tambah 2. Juga cerita ini juga relate sama kehidupan saya. Saya juga di akademik jujur nilainya agak rendah. Saya juga sering dispen gitu, suka dispen. Saya lebih suka belajar di luar kayak seperti film gini, terus musik daripada di kelas. Oh iya, ngomong-ngomong soal nilai ini ya, aku dengar-dengar kamu tuh kayak kalian semua nih kayak udah punya pengalaman lah tentang film. Boleh gak sih kalian kayak ceritain gitu pengalaman karir kalian di dunia perfilman? Ini mulai dari Afan boleh lah. Kalau untuk perfilman ini saya awal produksi itu dari kelas 7. Kelas 7. Kelas 8. MTS. Itu ya MTS. Pertama itu syuting film itu proklamasi. Nah, Kelas 9. oh ya kelas 9. Oh ya, saya sama Afan ini dulu satu sekolah, dan kedua juga satu kelas. Iya. Juga kalau ada tugas-tugas gitu mesti sekelompokan, jadi selalu bikin film bareng. Nah, itu waktu produksi film itu kita benar-benar gak ada bahan untuk yang mau diaplikasikan waktu syuting itu. Jadi kita modal nekat, alat nekat, juga gak ada persiapan. Pakai bahan yang ada-ada aja. Bahan yang ada aja. Ya, alhamdulillah lancar. Sukses. Sukses dan itu jadi film tugas kebanggaan dari. Jadi dibangga-banggakan sama guru-guru. Terus kedua itu kita ada syuting film madrasah. syuting bareng orang luar. Oh, berarti Bareng Mas kalian Bayu. berarti kalian kayak narik orang luar gitu ya buat di filmnya kalian gitu. Sebenarnya itu awalnya bukan bukan nari, tapi kita sudah ada planning untuk buat film. Nah, kebetulan kita wisuda, Mas Boy mengusulkan gimana kalau kita produksi film madrasah. Untuk kejutan gitu buat wisuda. Nah, Iya. juga buat kenangan-kenangan kita yang kelas 9. Wah, keren ya kalian. Jadi film madrasah itu kami juga modal nekat. Dari sekolah juga nyupport apa adanya lah, karena sekolah waktu itu juga gitulah kondisinya. Jadi kami berusaha gimana bisa ngasih kejutan ke sekolah, juga biar film ini bisa jadi monumen digital bagi kami semua gitu. Kalian keren ya buat sekolah, kalian ngasih kenang-kenangannya lewat film gitu, numpahinnya lewat film. Oke, kalau Divi nih gimana nih? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya saya pernah ikut, tapi cuma nggak terlalu besar kayak mereka. Soalnya kan saya dulu ikut ekskul jurnalistik juga di MTS. Nah, tapi ya gitu kayak bikin film pendek biasa, nggak kayak yang sekarang. Kalau yang Suaranya nggak bisa. ya, kalau yang sekarang ini pengalamannya sekarang ini benar-benar pengalaman pertama kali buat film yang benar-benar film. Iya, yang benar-benar diseriusin. Dulu kayak Divi nih kayak jadi bukan peran utama gitu kah di situ? Pemeran utamanya sih lebih ke dulu itu saya aktor, jadi aktornya. Nah, sekarang ini saya jadi yang nulis gitu iya, ya. jadi kayak Paham. beda pengalaman gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama saya buat film. Oh ya, dulu juga saya pernah bikin film sama Divi. Mungkin Divi lupa waktu kelas 7 itu. Waktu zamannya Covid, dari Kementerian Agama juga mengadakan lomba film transformasi digital. Itu saya sama Divi bikin film. Mungkin Divinya lupa. Oh, berarti Ahdan nih udah ngerti film-film nih dari kecil ya. Ya, hobinya ternyata di situ. baru nembuhin bakatnya di situ ya. Iya. Terus waktu MAN ini dulu ada lomba MPLS diadakan sama Radar Jember. Oh iya.
itu saya sama Avan juga bertim itu karena satu gugus bagus. Itu kami Benar-benar opinisin mereka. kami mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten itu Wah. dari sekolah-sekolah pilihan itu. Wah. Kemudian juga di bulan September itu kami mengikuti lomba yang diadakan sama HMP Kelamas dari UNED. Oh yang juara 1 itu iya, ya? Wah, itu pialanya itu. Alhamdulillah. Dulu itu produksi sama kakak-kakak yang kelas 3 itu yang sudah senior. Iya. Itu juga modal nekat. Kami nggak tahu apa-apa emang. Juga yang kelas 3 itu nggak tahu apa-apa. Saya dengar juga itu lombanya mepet-mepet gitu ya. Iya. Iya, lombanya penepet. Jujur dari saya sendiri itu pengalaman juga masih kurang, skill kurang. Ya udah nekat aja. Iya. Itu didukung penuh oleh sekolah. Sama Bu Isti, Bu Tin, sama Pak Ridwan juga. Wah. Nah, yang bikin kita semangat untuk optimis di lomba ini ya itu guru dukungan Support. dari sekolah. Dukungan itu. Sebenarnya kita tuh cuma butuh support. Iya. Saya paham maksudnya kalian. Oke. Kita di film FLS 2N ini juga disupport penuh dari sekolah. Dari segi anggaran. Jadi kami bisa merasakan gimana sih megang alat-alat yang mahal yang walaupun belum ke ranah profesional. Iya. Tapi yang penting nanti Nggak kaget lah. nggak kaget lah kalau masuk ke tahap nasional. Amin. Amin. Tapi buat sekelas SMA itu udah keren banget loh kalian udah kayak gitu. Wah. Pokoknya support guru, support sekolah dan kegiatan kalian itu yang paling penting lah ya daripada yang lain. Ya terima kasih ya buat adik-adik sudah berbagi cerita di podcast kali ini. Nah, buat teman-teman nih, jangan ragu buat bermimpi karena sebuah prestasi gak harus melalui akademik aja, bisa melalui hal yang lain. Dan buat mengejar prestasi itu gak cuma ada satu jalan, tapi ada beribu-ribu jalan. Oke, saya Chelsea Aurelia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.